أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah penuh syukur pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya melimpahkan rahmat dan keberkahan meliputi kita sekalian. Dengan wasilah hadirnya fi majlis ilmi, di dalam majlis ilmu, majlis kajian. Sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Selebihnya Allah memberikan kesehatan yang berkah, rezeki yang luas yang mendatangkan kebaikan, dengan harapan kita meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Jamaah sekalian, lanjutan kajian kita pada bulan yang lalu bab jihad. Kemudian berikutnya kitabul ilmi, tentang ilmu. Bab ini merupakan kebutuhan pokok bagi kita, karena memiliki ilmu sama dengan memiliki kekayaan yang luas. Jadi kita punya ilmu itu ibarat punya kekayaan yang luas. Orang tua dulu bilang, katanya ilmu itu ringan, gampang dibawanya. Kita mau hidup di mana aja kalau dengan ilmu mudah. Beda membawa ilmu dan membawa harta. Begitu Pak Yanis. Membawa ilmu mah tidak ada yang ditakutkan. Tapi kalau membawa harta, emas, perak, uang, khawatir. Ya. Khawatir hilang, khawatir ada yang ngambil, khawatir ada yang nyolong, banyak. Nah, itulah ilmu. Maka kita harus paham seputar ilmu, di antaranya definisi ilmu. Apa itu ilmu? Kalau secara harfiah dalam bahasa Arab, dari akar kata sinonimnya alama, artinya tahu. Ilmu itu mengetahui. Secara definisi umum, ilmu itu berbagai pengetahuan dan pemahaman itu ilmu. Menurut menurut istilah, hakikat daripada ilmu yang dimaksud oleh Allah adalah al-ilmu ma'rifatul ulum, pemahaman pengetahuan terhadap berbagai ilmu, berbagai pengetahuan, berbagai kepahaman. Yufarriqu bainal haq wal batil, yang dapat menentukan pilihan mana hak, mana batil, mana kebenaran, mana kesesatan.
Kalau kita sudah mampu menempatkan diri dengan pengetahuan itu, bisa memilah dan memilih bahwa inilah pilihan kita adalah kebenaran, maka dalam diri kita ada ilmu. Ada ilmu dalam diri kita, itu ada ilmu yang sebenarnya. Oh, ini yang saya ambil berdasarkan pengetahuannya. Karena ini benar, karena ini menyelamatkan, karena ini memuliakan. Banyak kepintaran yang diraih, tapi kenapa dia belum bisa memilah dan memilih? Berarti belum ada ilmu pada dirinya, masih tersesat. Itu. Dia tidak sekolah yang tinggi, tidak ngaji di pondok pesantren, tidak. Ya, tidak banyak paham tentang berbagai pengetahuan, tingkatan-tingkatan pengetahuan, tapi ketika melekat dengan dirinya identitas kebenaran berdasarkan petunjuk yang sampai kepada dirinya merupakan ilham dari Allah, dalam dirinya ada ilmu. Ada ilmu. Itu berarti ada ilmu manfaat. Ada ilmu manfaat. Al-Quran tidak hafal, bacanya juga masih belum pasti. Iya, apa yang terdapat di kedalaman Al-Quran yang dinampakkan ataupun yang dirahasiakan oleh Allah, tidak. Tidak bisa ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu ma'ani, ilmu bade, ilmu bayan yang berkaitan dengan keilmuan, ya, terkandung di dalam Al-Quran, tidak. Kalau ditanya tidak paham, tidak tahu, tapi dapat merasakan kebenaran sebagai ilmu yang bersumber dari Allah lewat kepahamannya yang masuk ke otaknya menjadi buah pikiran, yang masuk ke hatinya menjadi rasa dan pilihan. Kemudian dia bisa menempatkan diri dalam kebaikan dan kebenaran. Ada ilmu pada diri kita, ada ilmu manfaat, gitu ya. Nah, cerita tentang ilmu, Bapak Ibu, berarti kita ini, kalau secara definisi nih Pak Ibu ya, definisinya tadi ilmu itu adalah penguasaan pengetahuan, ya, berbagai pengetahuan, kemudian dengan sebab kepahaman itu kita bisa membedakan yang hak, yang batil, yang baik, yang buruk, ya, dalam memilah memilih. Kita sedang memahami keluasan kekayaan Allah. Jadi kalau masuk ke wilayah ilmu, ya, masuk ke wilayah ilmu, pengetahuan itu tingkatan 1, kedua dan seterusnya, seterusnya, walaupun tidak disebutkan apa itu tingkatan, katakanlah gambaran saja, gitu ya. Karena setiap diri, setiap kita, kepahamannya itu, kemampuan keilmuannya itu bertingkat-tingkat. Seperti sekolah SD kelas 1 sampai tingkat 6, masuk lagi, ya, ke jenjang berikutnya tuh, dan masuk lagi sampai ke perguruan tinggi, mentoknya itu doktor, kemudian gelar dengan sebab prestasinya, berbagai penemuan, profesor misal begitu ya, ya, sampai di situ, ya. Dalam jangkauan klasifikasi atau tingkatan menurut ukuran umum, ukuran dunia di bidang ilmu pengetahuan begitu. Ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Ada yang lebih tinggi. Tahu apa disebutnya? Kalau tingkatan di pondok pesantren ada Mahadul Ali, gitu ya. Dia berbagai cabang ilmu, 12 ilmu dia pelajari, rata-rata ya sekitar 18 tahun 20 tahun kalau mondok begitu. Insya Allah, kata kiai saya, guru besar pondok
Pesantren Miftahul Huda Kiai Haji Hoer Apandi almarhum rahimallahu taala, ilmu itu bukan karena sebab menguasainya, tapi ilmu menjadi jati dirinya. Nah itu menjadi jati dirinya, bukan penguasaannya, bukan kepandaiannya, kepintarannya, bukan, tapi menjadi jati dirinya. Ilmu itu menjadi jati dirinya. Itu ilmu itu kata beliau. Maka tidak pernah membedakan beliau yang ngaji sehari jadi santri, yang ngaji seminggu jadi santri, yang ngaji sebentar jadi santri, yang lama apalagi begitu ya. Tapi ada santri yang sebenarnya, kata beliau, santri yang sebenarnya bukan karena faktor keilmuan, tapi sesuatu yang diketahui oleh dia walaupun satu kalimat menjadi jati diri. Itulah santri ilmu. Masya Allah. Bismillah aja ilmu, Pak. Bismillah ilmu Allah. Kemudian Allah kasih ke kita ilmu dari bismillah itu, kemudian punya nilai manfaat pada diri kita, bisa masuk surga padahal cuma dengan bismillah. Bayangkan itu. Jadi tidak usah susah. Aduh susah ngaji, tergantung apa yang dipelajari. Kalau belajar ilmu nahu begitu ya, harus ngapal dulu, harus ngapal lafadznya, qawaidnya harus dihafal, dipahami, dimengerti. Susah memang itu ya, butuh waktu lama, tidak cukup seminggu sekali. Sekarang ingat, besok lupa, kan begitu. Itu mah tidak boleh lupa, harus diulang lagi. Al-kalamu huwa al-labdu al-murakabu al-mubidu bil wa'di wasamu salasatun ismun wa filun wa harfun ja'ali ma'na fal ismu yurafu bil hubdi wa tanwini wa dhuli alafi wa lami wa huruful hubdi wa hiya min wa ila wa ala wa fi wa ruba dan seterusnya. Ya, satu buku begitu ya, harus hafal. Naik lagi ke Syarab Kailani, naik lagi ke Alfiyah, terus kayak Isti'arah, naik lagi ke ilmu bayannya, ada manteknya begitu dan seterusnya. Susah itu memang. Tapi bukan itu yang dimaksud dari hakikat ilmu. Nah, berarti apapun sumber ilmu yang dipahami oleh kita, Bapak dan Ibu, kita sedang masuk kepada kepahaman samudra keilmuan Allah. Mestinya begitu. Kalau pengetahuan ini kita pahami, misalkan ilmu umumnya, ilmu fisikanya, kemudian ilmu kedokterannya, masuk ke berbagai cabang ilmu itu, aturan mengenal Allah, menemukan Allah di situ. Harus mengenal Allah. Karena hakikatnya ilmu Allah, apapun latar belakang dari ilmu pengetahuan itu, jenis pengetahuannya, baru disebut ilmu, manfaat ilmu. Harus sampai kepada Allah dari ilmu itu. Tambah keyakinan, ya, tambah teguh kita keimanan, tambah merasakan keagungan kebesaran Allah. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya di dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi, Allah itu yang telah khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah itu yang menciptakan langit berlapis-lapis, kata Allah, demikian juga bumi. Yunazzilul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahatta bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah itu menciptakan langit, bumi, berbagai penciptaan. Ya, alam ini digagas oleh Allah, diciptakan dengan lengkap, dengan sempurna. Lalu kemudian kata Allah, Allah memerintahkan kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, diilhami oleh Allah pemahaman terhadap apa yang diciptakan, bisa menjangkau, bisa tahu, ya, bisa mendalami, bahkan bisa di situ membuat kesimpulan-kesimpulan dalam hukum adat.
Itu dalam hukum adat itu hukum umumnya begitu. Ya, bahwa api itu panas. Tuh, kemudian air itu bergerak ke tempat yang rendah dan lain sebagainya. Ya. Terus bahkan kita juga bisa mengetahui takarannya, manfaatnya, madorotnya, bahayanya. Terus oleh Allah diilhami. Itu semua Allah bertujuan agar manusia pada akhirnya sampai kepada titik hakikat sebagai manusia yang sebenarnya. Apa itu? Mengetahui, memahami dan meyakini tentang kebesaran Allah. Itu. Kita ini pintar di bidang apa? Ya, paham di bidang apa kita? Ini masing-masing kita ini punya kemampuan, keragaman kemampuan. Ada yang di bidang kesehatan, ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi, ada itu. Pengetahuan kita ya Pak ya, tergantung latar belakang, ketekunan kita belajar di bidang apa. Nah, kita memahami tentang itu adalah ilmu Allah. Kalau sudah paham semakin tinggi kepahaman kita, seharusnya semakin masuk ke jiwa kita memahami tentang kebesaran Allah. Kalau belum ke sana berarti belum sampai itu pengetahuan menghantarkan kita. Belum sampai, baru sebatas menerima, memahami atau menguasai bagian daripada keluasan samudra ilmu Allah. Itu Masya Allah. Pakai ilmu Pak, makan minum aja jadi bernilai. Bayangkan, pakai ilmu mah tidur pakai ilmu jadi bernilai. Apalagi sholat, apalagi bekerja, apalagi yang lain-lain. Kalau pakai konsep di balik itu ada ilmu sebagai petunjuk yang bisa menempatkan kita. Lalu kemudian dengan sebab itu ternyata ada nilai dari Allah. Nilainya itu ada 2, ada 5, ada 10 dan seterusnya. Bahkan ada penilaian-penilaian yang tidak dibatasi oleh Allah. Semestinya demikian. Itu ya, semestinya demikian. Ya Rabbana ya Karim. Kemudian wa annallaha qad akhata bikulli syai'in ilma. Ternyata semua ini diliputi dengan ilmu Allah. Semua ini diliputi dengan ilmu Allah. Jadi kalau melihat ayat ini, kita ini hanya merasa saja, merasa tahu. Padahal kita ini sangat secuil, sangat sedikit. Iya, sedikit sekali. Gelar apa yang paling tinggi dari sebuah kemampuan manusia menguasai ilmu tetap sedikit, dan baru dikatakan dia itu ada pencapaian daripada keilmuannya manakala dirinya semakin merasa kecil begitu, semakin merasa lemah. Itulah pengetahuan yang dijangkau oleh dirinya secara hakikat. Maka kalau memperhatikan Bapak Ibu ya, kitab-kitab yang digagas oleh para ulama, para alim selalu begini. Dalam torehannya itu para ulama ketika menggagas, kalau bahasa lainnya itu ngarang kitab, sebenarnya bukan ngarang. Kalau ngarang itu kan mengira-ngira, tapi menyusun. Disebut para musonib itu menyusun. Ada kata-kata begini, bahasa sebuah penyerahan kepada Allah dengan kalimat al-fakir. Al-fakir. Al-fakir itu aku yang fakir. Yang fakir itu orang di bawah daripada miskin, itu adalah fakir. Dia menyatakan dirinya begitu fakir dari keilmuan, padahal penguasaan hojanah keilmuan yang dia miliki itu, maka mampu menggagas setiap saat bisa menulis menjadi sebuah karya yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Kitab hadis, kitab tafsir, ya Pak, itu dengan berbagai kitab. Masya Allah, itu ya menulis. Tidak ada pengakuan
Beda dengan sekarang fenomenanya. Saya sudah nulis, saya sudah melakukan ini itu, gitu ya. Sudah sekian halaman, 100 halaman, 300 halaman. Ya mungkin kesombongan kepada orang sombong kira-kira begitu gitu ya. Kalau para musannif kemudian menyusun padahal itu 10 jilid, coba ditulis dengan tangan itu Pak ya, kalimatnya ditulis begitu ya. Padahal umurnya sama lah rata-rata 60 tahun 70 tahun, tapi ada satu karya keilmuan yang dituangkan lewat karya tulisnya, Insya Allah, yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu bagi kita. Nah itulah sebagai penghantar bahwa kita sedang masuk ke wilayah samudra Allah ya, yang kalau diibaratkan ilmu Allah itu pepohonan yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, air yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya, lalu menuliskan ilmu Allah ibarat mencelupkan telunjuk ke dalam lautan. Ke dalam lautan aja sebatas itu katanya begitu. Jadi masih luas lagi pengetahuan dalam penguasaan Allah. Jadi diharapkan ngaji, belajar berbagai metode, apapun itu metodenya, berbagai cabang ilmu yang dipelajari. Nih di Asmaul Husna ada ilmu Quran, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tentang akhlak, ada lagi ilmu tentang fikih. Semua bagian-bagian ilmu itu yang sangat identik begitu ya dengan ilmu-ilmu Islam, kedalaman-kedalamannya ya, dari ilmu syariat itu diharapkan tambah teguh keyakinan, tambah kuat keimanan, lebih-lebih muncul sebagai jati diri daripada keilmuannya itu adalah kesolihan. Masuk ke pembahasannya secara hadis. Ada 5 hikmah keutamaan tentang ilmu. Pertama, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Yang dimaksud ilmu syariat. Nah, ilmu inilah yang harus kita pelajari. Ilmu syariat. Ilmu syariat itu tidak mesti ilmu agama. Tidak, Pak. Ilmu yang dapat menyempurnakan kita dalam ibadah kepada Allah. Ekonomi, ilmu dagang, boleh pelajari oleh kita. Ilmu syariat. Nah, sumbernya itu berasal dari para nabi. Jadi para nabi itu diajarkan oleh Allah berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu syariat. Kemudian oleh para nabi diajarkan kepada umatnya sampai kepada kita. Terus kitab, katanya kitab itu ya. Kitab ini kan media. Gitu ya, media. Pada dasarnya secara umum ilmu itu ya bersumber daripada ilmu syariat, dari petunjuk Allah. Ilmu itu pokoknya dasarnya itu adalah sebuah ilmu yang dapat menempatkan manusia itu dalam kebaikan, kemaslahatan, kemuliaan, keselamatan. Itu ilmu bersumber dari Allah. Mau itu sebab hadir di majelis ilmu, di seminar-seminar ya gitu, misalkan ada seminar. Ini bukan tentang haji, tentang hadis, bukan, tapi tentang kehidupan. Kita hadir di situ karena itu bagian daripada ilmu. Siapa tahu sebenarnya kita dapat ilmu manfaat bukan dari ngaji ta'lim seperti ini, justru dari seminar. Bisa jadi niatnya mencari ilmu karena Allah, mendapatkan jadi pengetahuan, terus oleh Allah dijadikan yang diketahuinya itu manfaat untuk dirinya bahkan untuk yang lain. Secara umum atau secara apa namanya ya, secara substansi dari
Yang dimaksud ilmu itu adalah yang diajarkan kepada para pemandu yang akan mengarahkan manusia, kemudian dipraktekkan, sangat melekat dengan keilmuan itu terlihat seperti di para nabi. Para nabi berprinsip dengan keilmuannya sampai kepada hidup kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bab ilmu ini, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama yang punya keluasan pemahaman dalam keilmuan itu diklaim oleh Nabi sebagai pewaris Nabi. Jadi ulama itu sebagai pewaris Nabi. Ya, wajar keilmuan yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi, ada ilmu yang termaktub, ilmu yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Keilmuan itu begitu, Pak. Jadi ternyata ada dua ilmu yang diajarkan kepada para nabi. Ada ilmu yang termaktub, tertulis, dan sangat ilmiah. Ada standar keilmuannya, ada. Itu kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi, kepada Rasulullah misalkan gitu, Al-Quran kan tertulis, bisa dibaca oleh kita, bisa dipelajari isinya gitu. Ada ilmu itu tidak tertulis, disebut ilmu hikmah. Di dalam surah An-Nisa ayat 113, bahwa Allah mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah kepada Nabi, sehingga betapa banyak saat itu yang akan menyesatkan Nabi, tapi tidak bisa dengan sebab keilmuan, dan Allah memberikan fadilah keilmuan yang luas kepada Rasul yang sifatnya hikmah. Hikmah ini tidak ada batasan. Apakah dalam diri kita ada hikmah yang diajarkan oleh Allah? Ada dalam diri kita itu ada hikmah. Hikmah. Ada tingkatan hikmah. Contoh, Nabi bisa mensinyalir 1000 tahun yang akan datang dengan ucapan beliau. Contoh, suatu masa akan datang kehidupan manusia yang menimpa umatku, kata Nabi. Mereka bagaikan buih di lautan. Secara kuantitas jumlah umat Islam itu besar, begitu besar. Sebutannya umat Islam itu besar. Tapi mereka itu bagaikan buih di lautan. Namanya buih itu kan tidak punya pengaruh, begitu. Tidak punya pengaruh, besar tapi tidak punya kekuatan, besar tapi lemah. Itu disinyalir oleh Nabi. Sebabnya kalau Nabi menggambarkan, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, karena mereka dihinggapi penyakit wahan. Wahan itu cinta dunia, wa karahiyatil maut, dan terlalu lemah dalam mengingat kematian, sehingga sekedar simbol gitu dalam Islam itu begitu, tidak ada ruhnya. Itu banyak yang digambarkan oleh Nabi, ternyata nyata begitu kejadian-kejadian. Jangan-jangan sudah mengetahui begitu Nah, itulah ada ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi. Maka sejalan dengan apa yang disabdakan oleh beliau, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi yang benar-benar ulamanya. Itu yang benar-benar keulamaannya, kealimannya. Innal anbiya lam yuwarisu dinarun wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, kekayaan, materi, tidak. Innama warasatul ilma, sesungguhnya para nabi itu adalah mewariskan ilmu. Paman akhadha bihi, barang siapa yang mengambil, maksudnya yang ngaji nih. Barang siapa yang mengambil bagian daripada apa yang diwariskan oleh Nabi, ngaji, ceritanya kita ngaji, faqad akhadha bihadun wafiri,
sesungguhnya dia itu sedang mengambil kekayaan yang lebih banyak. Itu Pak. Jadi kita ini ngaji gitu ya. Dengan kemampuan para guru, tingkatan-tingkatan keilmuannya, kan ragam tingkatan keilmuannya itu. Ya beda-beda tingkatan keilmuan dari para ulama itu. Sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya. Tapi ketika sedikit banyaknya memahami tentang apa yang diwariskan oleh Rasul, oleh Nabi, dan dia ada di dalamnya, di situ dia sedang mengambil bagian kekayaan. Ya ilmu itu Pak, ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pahami itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi beruntung sekali, bersyukur sekali yang ngaji itu sedang menerima warisan para anbiya, para nabi, dari para rasul sampainya kepada kita. Yang kedua, karena ilmu itu punya Allah, maka kita harus minta kepada Allah. Harus minta ilmu itu. Nah ini berkaitan dengan tata tertib hadir di majelis ilmu Pak. Tata tertib hadir di majelis ilmu itu pertama niat mencari ilmu. Jadi dari rumah itu ke Asmaul Husna Sabtu Minggu saya mau sholat berjamaah di Asmaul Husna karena ada tambahan setelah sholat tuh ngaji. Niat dari rumah itu niat mencari ilmu. Walaupun yang dijelaskan sama ustadz, sama guru itu sudah paham, kita sudah pernah ngaji, sudah pernah belajar tentang itu. Nah itu jangan begini, ilmu agama itu jangan begini. Itu mah sudah dipelajari sama saya. Itu tidak boleh begitu. Kenapa? Karena ada rahasia ilmu hikmah di balik pengetahuan itu. Iya, ada rahasia ilmu hikmah. Ternyata masuknya ke relung hati yang bisa merubah keadaan kita, mendatangkan keberkahan yang luas, boleh jadi bukan karena sebab belum tahu kita, tapi memang Allah menempatkan kita saat itu dengan ilmu yang akan Allah berikan hakikat daripada ilmu yang sebenarnya. Bisa karena 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka para ulama, para kiai, para ajengan itu tidak pernah melihat ilmu apa yang dipelajari. Nih ngajinya sudah muhadab kitab fikihnya. Tapi kenapa ketika ada majelis taklim yang dipelajari kitab Safinah itu kitab awalan. Tapi beliau khidmat di situ di majelis ilmu. Padahal seorang kiai yang hafal kitab Fathul Muin, begitu ngaji kitab Safinah, ada guru yang ngaji kitab, beliau khidmat, kemudian duduk sampai selesai di situ. Dan kalau bisa ngaji itu katanya jangan setengah. Belum selesai kemudian pulang. Bisa jadi pas mau salam di situ tuh Allah menurunkan barokah ilmunya. Itu ya. Makanya ngaji tidak usah lama. Ini paling lama ngaji di sini gitu ya, sampai waktu isyraq. Programnya begitu. Ya Pak ya. Programnya begitu sedikit. Nah, Allah mengajarkan di dalam surah Thaha ayat 114. Allah menjelaskan tentang apa yang diciptakan oleh Allah, kemudian yang digagas oleh Allah. Di balik itu ada ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, ini dalam ayat ini Pak, ini kan potongan begitu ya. Sebelumnya dalam ayat itu Allah menciptakan, Allah menjadikan di situ banyak pengetahuan yang dirahasiakan. Wa qul, wahai Muhammad, ucapkan olehmu rabbi zidni ilma. Ya Allah, dengan apa yang engkau gagas ini tambahkan kepadaku ilmu. Jadi bahasanya apa? Bahasanya bahasa kita aja. Begitu duduk mulai di majelis taklim, ya Allah karuniakan kepadaku ilmu. Ilmu, tambahan ilmu, pengetahuan, terutama ilmu yang bermanfaat. Baru duduk, begitu ya, duduk. Masya Allah. Begitu duduk di majelis ilmu sesaat, ya itu lebih utama ketimbang ibadah 1 tahun. Fadilah itu ada di wilayah Allah, fadilah. Kalau kita ibadah tanpa ilmu begitu ya, beda dengan orang yang ibadah pakai ilmu, maksudnya begitu. Yang ketiga, menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Semoga dengan duduk di majelis ilmu atau apapun ilmu yang dipelajari oleh kita, ilmu umum begitu ya, dan itu bisa menjadi sebab
Orang pintar ilmu ekonomi, wah dia sukses secara ekonomi. Ternyata jadi sebab kuatnya dakwah dengan ekonomi yang diraihnya, jadi surga. Jadi bukan hanya ilmu ngaji saja, ilmu apa saja, ilmu yang bernilai kebaikan di dalamnya itu bisa menghantarkan seseorang dia menjadi ahli surga. Itu ya. Ngaji begini belum tentu begitu ya. Itu ya. Jadi berarti kalau begitu niatnya, kemudian posisi hatinya, harapannya dari ilmu itu begitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalu tariqan ilal jannah. Kemudian yang keempat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini penggalan ayat surah Al-Mujadilah ayat 11. Pasti Allah akan mengangkat, menempatkan derajat orang yang berilmu itu luar biasa ya. Jadi ilmu dalam budaya di Indonesia itu, budaya di Indonesia dan memang seperti itu budaya baiknya. Ada penempatan kepada ustadz, kepada kiai yang memiliki keilmuan lebih dalam ilmu agama. Beda perlakuannya Pak. Perlakuan ikram itu memuliakan. Dan memang ada kaidah kaidah memuliakan ulama serabab itu ada begitu ya. Dianjurkan oleh Nabi memuliakan ulama karena memang pewaris para nabi. Ternyata memuliakan ulama itu ada menjadi budaya begitu. Misalkan begini, kiai begitu ya ceramah gitu ya, terus itu makanan yang paling enak itu dekat ke kiai gitu kan Pak, gitu ya, dekat ke kiai, padahal belum tentu kiai bisa makan, orang kiai menceramah begitu kan, ke kiai gitu. Yang dekat dengan kiai bau kiai, yang tidak boleh itu kiai bau. Kalau kiai bau negatif gitu ya, bau kiai itu. Ini ada jamaah dia ya baru belajar ikro dekat sama kiai disuruh jadi imam. Itu ya, disuruh jadi imam karena dikira santri seniornya begitu. Tuh, kalau kiai pulang jamaahnya beseknya satu, kiai mah 3 gitu. Itu namanya derajat keilmuan gitu ya, ada posisi derajat. Dan derajat menurut Allah itu adalah kemuliaan kelak di akhirat. Mulia di dunia, di akhiratnya masuk surga. Yang kelima, fadilah ilmu itu orang yang dimaksud oleh Allah dan diinginkan oleh Allah, dia mulia, dia baik, maka dia akan diberikan kepahaman tentang ilmu, tentang syariat. Dan ketika Allah menghendaki orang ini akan dijadikan orang baik, gini ya, secara buah pikirannya itu, jadi mau ngaji, senang hadir di majelis ilmu, senang. Wah, ini hari Sabtu begitu ya, padahal capek, lelah, jauh, datang dia. Ini orang dipilih oleh Allah akan dijadikan sebagai hambanya yang baik. Nah, setelah itu diberikan kepahaman, oh ternyata setelah ngaji itu begini hukumnya, ini boleh, ini tidak boleh, ini harus, ini anjuran, ini wajib, begitu. Wa may yuridallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan dijadikan sebagai hamba yang baik, maka akan diberikan kepahaman dalam soal unsur ilmu agama, berbagai ilmu. Itu. Jadi ada 5 keunggulan kita hadir di majelis ilmu, baik secara langsung belajar ilmu syariat ataupun ilmu umum. Semoga apapun yang kita pelajari ya merupakan sumber ilmu, dan Allah jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, dengan ilmu manfaat dapat menghantarkan kita meraih berbagai kebaikan dan kemuliaan serta keselamatan. Di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Silakan yang mau bertanya, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan bahwa kita dalam mencari ilmu adalah dengan usaha upaya kita bisa memahami keberadaan Allah. Seperti misalnya orang belajar kedokteran, tentang kelahiran, kita bisa lihat akhirnya sama
apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu tentang alam, pada bentuk perputaran langit dan bumi itu sudah diinfokan dalam Al-Quran. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah orang belajar hukum. Nah, ini orang hukumnya di dalam Al-Quran tidak ada aturan ini. Padahal kita dalam doa, kita berhukum pada Allah. Tapi sekarang hukum itu yang dibuat adalah untuk kepentingan orang tertentu. Nah, sehingga apakah kita sebagai umat Islam, apalagi dengan literasi sekarang ini tentang rencana pembuatan rencana kita memenuhi pidana, yang mana isinya adalah banyak kepentingan. Dan tentunya kepentingan itu jauh dari apa yang harus ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kita bagaimana melihat hukum yang ada sekarang ini, karena banyak penyimpangan dari itu sendiri. Ini saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, bagian daripada Al-Quran itu mengatur tentang ketetapan had, artinya hukum. Allah membuat hukum, dan pembuat hukum terbaik adalah Allah. Dan termaktub di dalam Al-Quran agar manusia teratur dalam kehidupannya, sehingga dengan hukum itu ada kepastian keadilan, kepastian kebaikan, kepastian perlindungan. Itu hukum, baik hukum pidata ataupun hukum perdana, termaktub di dalam Al-Quran. Ini sebagai dasar rujukan atau patokan begitu. Lalu kemudian kenapa kita melihat dari terapan hukum itu sendiri atau supremasi hukum gitu yang terjadi? Nah, kembali kepada penyelenggaraan daripada hukum, sistemnya yang dibuat, kemudian siapa yang menjalankannya. Nah, oleh karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan konsep hukumnya, dasar hukumnya, aturan hukumnya, terapan hukumnya, dan ada penyelenggara hukumnya. Penyelenggara hukumnya harus lahir dari orang yang beriman, harus lahir dari orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia dasarnya iman dan ketakwaannya kepada Allah, maka niscaya dia akan menerapkan sesuai dengan porsi hukum itu sendiri. Dari yang dimaksud substansinya adalah keadilan. Itu tidak akan bisa adil dan tidak akan berfungsi daripada hakikat hukum, di mana fungsinya adalah untuk menciptakan menciptakan kebaikan, kemaslahatan, keadilan dan perlindungan. Maka ini adalah merupakan syarat. Harus beriman, harus bertakwa. Kalau beriman bertakwa punya tujuan dari merumuskan atau rumusan hukum itu. Hukum itu kan kebutuhan. Misal di DPR yang membuat rumusan produk hukum itu adalah DPR. DPR ini terdiri dari berbagai fraksi, kan begitu. Nah, kemudian Indonesia ini punya kebutuhan. Masyarakat, warga negara punya kebutuhan perlindungan terhadap dirinya, supaya hak-hak setiap diri ini terlindungi oleh hukum. Tujuannya apa? Membuat hukum itu apa tujuannya? Harus jelas tujuannya. Untuk apa? Dan bagaimana konsep yang dibuat itu? Nah, kalau yang diharapkan adalah kemaslahatan, kebaikan baik bersumber daripada hukum adat, hukum syara, dituangkan juga di situ hukum akalnya, secara psikologisnya begitu, kemudian dirumuskan. Sebenarnya Indonesia sudah bagus konsep hukumnya, pendekatan kepada kepentingannya. Cuman itu tadi di dalam luang lingkupnya ada berbagai kepentingan. Ya, kalau sudah kepentingannya itu kekuasaan, kedudukan, materi, udah lain ini. Sudah lain ini, begitu ya. Sudah lain, sudah bukan lagi pendekatan hukum untuk kemaslahatan, tapi lebih kepada kepentingan. Di situ akan terjadi rekayasa, banyak celah di situ. Akal main gitu ya, akal main yang pinter-pinter. Hukumnya dia yang menguasai, yang bikin dia, yang menguasai dia. Kemudian yang menerapkan juga, yang merekayasa dia. Bagaimana tidak bisa? Pasti bisa. Masyarakat awam tidak mempelajari tentang itu,
tidak diberikan pembelajaran seperti majelis ilmu gitu ya, tentang perubahan undang-undang dan lain sebagainya. Coba kalau masyarakat itu dipahamkan, ya yang paham itu yang kreatif, karena sudah canggih sekarang. Katanya begini, masyarakat sudah cerdas, kan begitu, kan gitu ya Pak, sehingga bisa mengetahui apa yang terjadi. Fenomenanya memang demikian Pak. Terus apa? Ya, dasarnya apa? Dasarnya harus didasari dengan keimanan kepada Allah. Itu silahkan buat hukum, produk hukum seperti apa modelnya, sesuai dengan takaran kepentingan adatnya daripada hukum itu. Yang jelas harus berlatar belakang keimanan, itu ya, bukan yang lain-lain. Itu Pak, pasti orang yang paham tentang hukum itu malah dia akan adil begitu dalam kehidupannya. Kenapa tidak adil? Nah, bisa jadi jawabannya lemah iman. Lemah iman, dunia menggoda begitu ya, kedudukan, ya jabatan, ada duitnya, banyak duitnya, masya Allah gitu ya, serempet sana serempet sini, waduh banyak duit. Tapi ingat ya, perlu diingat, ini terakhir nih, itu ya, tidak ada pencapaian sebuah kebaikan kecuali dasarnya adalah pengetahuan yang baik. Tidak ada pencapaian kebaikan kecuali bersumber atau dasarnya dari pengetahuan yang baik. Pasti akan menjadi baik. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemudian al jahlu dulmatun, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Ada orang yang gelap padahal dia tidak bodoh, berarti bodoh yang dimaksud dari kebenaran sehingga bisa menyembunyikan kebenaran, itulah kebodohannya. Itu ya, kan bisa dimainkan begitu ya. Tapi ada yang maha membuka dari segala tabir itu. Allah kalau sudah membuka maka akan nampak begitu ya. Justru keilmuan itu untuk mengangkat derajat, bukan kehinaan. Jangan coba-coba dengan pengetahuan, dengan kepintaran, kecerdasan gitu ya. Sesungguhnya bukan menipu orang lain, tapi akan menipu dirinya sendiri. Habis sudah. Kalau bahasa Betawi itu kelar sudah, gitu ya. Kelar sudah hidup loh, begitu kan? Kenapa? Karena ilmu bukan semata-mata alat, tetapi ilmu adalah sebagai petunjuk yang akan menghantarkan kita. Semoga Allah memberikan ilmu manfaat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Sudah isyraq belum? Oh, sok, mangga. Satu lagi. Iya, Ustaz. Ya. Saya cuma ingin menanyakan gimana tipsnya ya kita tetap semangat menuntut ilmu syariat bagi kita yang masih sibuk-sibuknya bekerja, Ustaz, pagi-pagi pulang malam itu udah capek, Ustaz. Ya gimana gitu, Ustaz, kira-kira? Ya, banyak untuk ilmu agama ya. Baik, banyak membaca, banyak bertanya, harus tahu nomor Ustadz Japri sama Ustadz. Saya tidak bisa ngaji, Ustadz ada yang hal-hal ini gimana? Mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan bimbingan dan jawaban. Itu salah satu caranya begitu ya, tipsnya begitu. Kemudian yang kedua, ilmu itu harus menjadi kebutuhan seperti bekerja. Kita nyari duit, nyari ilmu itu harus seperti nyari duit. Iya, harus begitu. Waduh, saya harus nyari ilmu seperti saya nyari duit. Coba nyari duit malam hayu, siang hayu, pagi hayu, ya kan? Nah gitu. Tapi harus diingat bahwa ada hal yang tidak diinginkan oleh setan. Ada dua amalan yang tidak dimauin oleh setan. Pertama sholat, yang kedua menuntut ilmu. Gitu ya, sholat, menuntut ilmu. Karena dibikin oleh setan supaya tidak berilmu. Orang berilmu itu merasa dirinya benar dalam ibadahnya, padahal salah, gitu ya. Dari dulu sujudnya begitu, ternyata dari mulai dia belajar sholat sampai usia 60 tahun, sholatnya modelnya begitu. Dia merasa inilah sholat saya sudah benar, ternyata salah menurut ilmu sholat, begitu Pak. Nah, oleh setan akhirnya, udahlah taklim pagi-pagi ngantuk, mendingan tidur di rumah, mendingan dan sebagainya, kan begitu. Udah sampai di majelis ilmu begini, begitu ya. Terus dibikin pegel, dibikin ngantuk, pikiran kemana. Setan memang tidak mau kita ini cerdas dan paham. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu Pak Haji Yanis ya. Kalau masih sibuk, tahu dong nomor Japri Ustadz, gitu ya, harus punya guru.
Iya, biar nanya di balik kesibukan. Ternyata di kantor. Ada dulu saya punya privat, beliau itu orang sibuk, super sibuk. Beliau itu direkturnya di AIG Lipo dulu begitu ya. Wah, pokoknya ke sini. Ada waktu cuma 15 menit. Waktu 15 menit. Jadi jam istirahat itu dari Lipo langsung ke sana ke masjid saya. 15 menit aja. Begitu sampai sholat begitu ya, langsung ngaji. Begitu beres langsung beliau pulang. Belajar Al-Quran dari mulai Abatasa Iqra 1 sampai Iqra 6, sampai Al-Quran sampai juz 12 beliau. Sampai fasih membaca Al-Quran. 4 bahasa bisa beliau, mahir 4 bahasa begitu ya. Pokoknya ilmu segala macam. Dulu begitu ya, udah lama akhirnya beliau dipindah tugaskan ke Belanda begitu. Katanya begini, saya sudah 12 kali warawiri ke ke daerah Arab, ke Jeddah, tapi saya belum bisa ibadah haji. Alasannya saya belum bisa baca Quran. Begitu. Itu oleh beliau dimanfaatkan 15 menit, tapi dalam seminggu 6 hari itu beliau 6 hari belajar itu 15 menit aja, 15 menit begitu ya, belajar akhirnya bisa. Padahal orang sibuk itu Pak, jadi harus kebutuhan ya. Mari berdoa. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Wahai Allah yang maha membuka, maha luas keilmuan, bukakan kepada kami segala ilmu pengetahuan yang dapat menjangkau, memahami, merasakan keagungan kebesaran-Mu ya Allah, ma'rifat kepadamu. Waj'alhum imamal muttaqin, jadikan kami wahai Allah orang-orang yang senantiasa bertakwa. Waj'alna min ibadikas sholihin, jadikan hamba-hamba yang sholih, yang lurus. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim, dan jadikan dengan sebab ilmu itu tidak ada kebaikan yang kami perbuat kecuali lahir dari hati karenamu ya Allah, mengharapkan ridhamu, mengharapkan rahmatmu, mengharapkan karuniamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.